Om Swastiastu yang terhormat Ibu Putu Riesti Masdiantini, SEMSI selaku Pembimbing 1, yang terhormat Ibu Nyoman Trisnayarawati, SEAKMPD selaku Pembimbing 2, dan yang terhormat Ibu I Gusti Ayu Purnamawati, SEMSIAK selaku penelaah. Pada kesempatan ini, saya Ayu Kadek Listi Wulandari dengan NIM 1717051068 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan, E-commerce, dan Inovasi Produk terhadap Pendapatan UMKM Kuliner di Kecamatan Negara. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu perekonomian di Indonesia berkembang sangat baik. Salah satu jenis ekonomi yang paling berkembang di Indonesia pada bidang UMKM. Perkembangan perekonomian di Indonesia tersebar secara merata di masing-masing provinsi, terutama Provinsi Bali. Perekonomian di Provinsi Bali mengandungkan diri dari sektor pariwisata, sehingga hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi para pelaku UMKM di Provinsi Bali. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Bali, dari akhir 2018, jumlah UMKM di Bali mencapai 326.000 UMKM. Kemudian meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 312.000 UMKM. Dengan rasio kewirausahaan berada di angka 8,38%, lebih tinggi dari nasional yang berada pada angka 5%. Pada tahun 2020, perekonomian di Bali mengalami dampak yang sangat keras akibat adanya pandemi COVID-19. Tentunya hal ini berdampak terhadap sektor pariwisata di Bali dengan dibatasinya wisatawan asing yang masuk ke Bali. Namun tidak hanya sektor pariwisata, pelaku UMKM di Provinsi Bali juga ikut merasakan dampak dari pandemi ini, sehingga banyak pelaku UMKM yang kehilangan pendapatannya. Pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh para pelaku UMKM di seluruh Bali, sehingga banyak pekerja atau karyawan di sektor pariwisata yang dirumahkan. Maka dari itu, banyaknya karyawan yang di-PHK atau dirumahkan oleh perusahaan tidak menghalangi niat mereka untuk terus berusaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi ini. Maka banyak ditemukan jumlah pelaku-pelaku usaha baru yang ada di tengah pandemi ini, salah satunya di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan data dari Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah tahun 2020, menyatakan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Jembrana yang dihitung dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Jumlah UMKM pada tahun 2017 sebanyak 10.525 UMKM, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 27.654 UMKM. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 24.346 UMKM. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali yang sangat pesat, yaitu berdasarkan data dari Diskoperindak Kabupaten Jembrana pada tahun 2020, jumlah UMKM di Kabupaten Jembrana mencapai 40.046 UMKM yang bergerak pada bidang informal maupun formal. Berdasarkan tabel 1, Kecamatan Negara merupakan kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak di Jembrana, dengan jumlah 954 di bidang formal dan 11.970 di bidang informal. Berdasarkan data berikut, maka peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian ini menggunakan UMKM kuliner di bidang formal. Berdasarkan pernyataan dari beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Negara, maka disimpulkan bahwa penyebab yang terjadi peningkatan atau penurunan jumlah pendapatan yaitu diakibatkan oleh faktor pendidikan baik formal maupun informal, media promosi seperti e-commerce, dan berinovasi untuk membuat hasil karya dan menciptakan hal-hal baru yang dapat mempengaruhi perolehan pendapatan para pelaku UMKM. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Pendidikan, E-commerce, dan Inovasi Produk terhadap Pendapatan UMKM Kuliner di Kecamatan Negara. Selanjutnya, identifikasi masalah. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini yaitu terjadi peningkatan jumlah UMKM di Kecamatan Negara karena banyaknya orang yang di-PHK atau dirumahkan dari pekerjaan sehingga membuat daya saing para pelaku UMKM semakin meningkat dan pelaku UMKM membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan suatu usaha
serta memanfaatkan media promosi melalui e-commerce dan melakukan inovasi produk untuk menarik minat pelanggan. Kemudian pembatasan masalah. Penelitian ini membatasi pada variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendidikan, e-commerce, dan inovasi produk sebagai variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya yaitu pendapatan UMKM. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, apakah pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Negara? Yang kedua, apakah e-commerce berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Negara? Dan yang ketiga, apakah inovasi produk berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Negara? Kemudian tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Negara. Yang kedua, pengaruh untuk mengetahui pengaruh e-commerce terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Negara. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh inovasi produk terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Negara. Adapun manfaat penelitian, yang pertama secara teoritis. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dalam teori neoklasik sebagai grand teori yang berkaitan dengan variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan, yaitu e-commerce dan inovasi produk, serta teori human capital investment sebagai supporting teori untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pendapatan, serta dalam mata kuliah akuntansi, koperasi, dan UMKM. Sedangkan manfaat praktis yaitu bagi penulis, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dan bagi UMKM. Selanjutnya yaitu kajian teori. Adapun kajian teori dari penelitian ini, yang pertama teori neoklasik sebagai grand teori, teori human capital investment sebagai supporting teori, dan teori-teori yang mendukung yaitu pendidikan, e-commerce, inovasi produk, pendapatan, dan UMKM. Penelitian ini didukung oleh 11 penelitian yang relevan sehingga dapat didapatkan hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian yang pertama, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Yang kedua, e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Dan yang ketiga, inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu primer dan sekunder dengan instrumen kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert dengan 5 alternatif jawaban. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM di bidang kuliner di Kecamatan Negara sebanyak 88 UMKM. Kemudian sampel menggunakan metode purposive sampling, digunakan dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan penentuan sampel penelitian sebagai berikut. Yang pertama, UMKM yang terdaftar di Diskoperindak Kabupaten Jembrana di bidang kuliner dengan jumlah 88. Yang kedua, UMKM di bidang kuliner yang terdaftar di Diskoperindak Kabupaten Jembrana yang sudah memiliki surat izin usaha sebanyak 88. Yang ketiga, usaha UMKM di bidang kuliner yang menggunakan e-commerce sebanyak 80 dan UMKM di bidang kuliner yang tidak menggunakan e-commerce. Jadi, sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 80 responden. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ada 3, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Adapun jenis uji kualitas data, yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedasisitas. Kemudian yang ketiga uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji T. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu hasil uji statistik deskriptif, di mana masing-masing variabel dependen dan independen memiliki standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel dependen dan independen sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon terhadap variabel tidak bervariasi. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, hasil uji normalitas data. Pada tabel berikut ditunjukkan bahwa signifikan sebesar 0,200. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikoliniaritas. Diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerans lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikoliniaritas pada model regresi linier. Selanjutnya yaitu hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual atau ABS lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Pengujian selanjutnya yaitu uji analisis regresi berganda, di mana konstanta 2,626 menunjukkan jika variabel pendidikan, e-commerce, dan inovasi produk bernilai konstan, maka variabel pendapatan UMKM memiliki nilai positif 2,626 satuan. Selanjutnya, pendidikan memiliki koefisien regresi 0,407, di mana menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Selanjutnya, e-commerce memiliki koefisien regresi 0,409. Nilai koefisien regresi ini yang positif menunjukkan bahwa e-commerce berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Selanjutnya, inovasi produk memiliki regresi 0,217. Menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Uji selanjutnya yaitu hasil koefisien determinasi. Berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,729. Hal ini menunjukkan bahwa 72,9% variabel pendapatan UMKM dipengaruhi oleh variabel pendidikan, e-commerce, dan inovasi produk, sedangkan 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian selanjutnya uji T. Hasil dari uji T yang pertama, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Yang kedua, e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Dan yang ketiga, inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Adapun selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengaruh pendidikan terhadap pendapatan. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Jika pendidikan seseorang semakin tinggi, maka pendapatan UMKM semakin tinggi. Kemudian yang kedua, pengaruh e-commerce terhadap pendapatan. E-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM, di mana jika e-commerce semakin baik, maka pendapatan juga semakin tinggi. Dan yang ketiga, pengaruh inovasi produk terhadap pendapatan. Inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Jika inovasi produk semakin tinggi, maka pendapatan UMKM juga semakin tinggi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Yang kedua, e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Dan yang terakhir, inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama, bagi UMKM di Kecamatan Negara, perlu diperhatikan terkait pendidikan, e-commerce, dan inovasi produk sehingga pemilik UMKM dapat bekerja dengan efektif dalam mengelola usahanya. Hal ini diharapkan meningkatkan pendapatan UMKM. Yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,729, artinya
Variabel pendapatan UMKM dipengaruhi oleh variabel pendidikan, e-commerce, dan inovasi produk sebesar 72,9%. Sedangkan sisanya 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi pendapatan UMKM. Maka bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi pendapatan seperti modal maupun tenaga kerja. Dan yang ketiga, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah UMKM tidak hanya yang berada di kecamatan negara saja, sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasinya yang lebih baik. Sekian presentasi skripsi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.